sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan sesuatu yang tidak biasa. Ingat, doa bisa membawa malapetaka kepada orang yang mengeraskan hati. Iya betul. Tetapi doa juga bisa menghilangkan malapetaka bila kita mau taat kepada Tuhan. Tapi kalau taat, jangan taat pura-pura saudara sekalian. Ini berbahaya untuk hidup kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa dalam nama Yesus,
Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa yang kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya kami dikuatkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan ini, dan kami tekun berdoa bersama-sama dengan semua saudara kami yang seiman, supaya kami akan melihat bagaimana Tuhan menjawab doa kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 8 ayat 8. Keluaran pasal 8 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Amin. Saudara pemirsa, apakah Tuhan tidak tahu kalau Firaun itu pura-pura? Tahu. Tetapi Tuhan akan meneruskan mujizatnya sampai yang terakhir apa? Firaun kemudian seperti mengusir mereka keluar dari Mesir. Kenapa? Itulah yang ke-10 adalah putra mahkota Firaun, anak sulungnya, mati. Kenapa? Kekerasan hati bapaknya. Oleh sebab itu perhatikan ini baik-baik. Saya sudah katakan tadi bahwa doa bisa membawa dampak buruk kepada orang yang keras hati. Namanya Firaun. Waktu itu datang katak atau kodok ke seluruh penjuru Mesir, saudara sekalian. Ya. Kemudian sudah tidak tahan, karena masuk juga ke istana, masuk ke tempat tidur, masuk kemana-mana di istana Firaun. Dan kemudian dia minta panggil Musa dan Harun lagi, tolonglah, doakanlah supaya kodok-kodok ini, katak-katak ini pergi. Dan kemudian mereka berdoa dan kodok itu mati, tapi janjinya tidak dipenuhi. Sudah lihat di sini bagian akhir, katanya, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sedih kita mendengar. Saya minta kepada para pemirsa sekalian yang menyaksikan program ini, tolong kalau engkau janji kepada Tuhan, harus, bukan kata wajib atau harus, memang wajib engkau genapi. Nanti engkau akan mengalami seperti Firaun di sini. Saya tidak bicara tentang perjanjian lama atau perjanjian baru, saudara sekalian. Ini prinsip firman Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami malapetaka, berkepanjangan karena dia apa? Dia bergurau dengan Tuhan. Nah, sesudah doanya dijawab, sudah dia sembuh, kembali lagi kepada hidup yang lama, kembali lagi ke dunia gemerlap, kembali lagi kepada tempat-tempat gelap dan remang-remang. Oi, saudara sekalian, selamat dia? Oh tidak, saudara sekalian. Ada hukuman Tuhan yang lebih berat lagi yang Tuhan akan berikan. Contohnya sinilah, berkali-kali itu Firaun katakan, aku akan biarkan umat Israel pergi, pergilah kalian. Tapi begitu masalah selesai, dia kemudian mulai katakan, boleh kalian pergi, tapi ternak kalian tidak boleh dibawa. Bagaimana, kata Musa, kami harus mengorbankan ternak-ternak itu. Ya bolehlah pergi semua laki-laki, tapi perempuan dengan anak-anak tidak boleh pergi. Macam-macam alasannya. Sehingga akhirnya apa? Kemudian putra mahkotanya mati, disambar malaikat maut. Jadi itulah yang harus kita ingat sekarang. Kalau sudah janji, misalnya memberi sesuatu kepada Tuhan, kita punya janji iman, misalnya kita katakan, kalau Tuhan genapi janji iman saya ini, saya akan persembahkan kepada Tuhan sekian. Tetapi setelah kita terima, banyak sekali uang ini rupanya, sama dengan persepuluhan, saudara sekalian. Saya sudah sering mendengar dan sering mengalaminya. Saya sudah menggembalakan jemaat sudah puluhan tahun sampai sekarang.
Nah, sudah sering kali, benar-benar sering kali saya melihat kenyataan seperti ini. Orang katakan, ya saya persembahkan persepuluhan. Tapi waktu masih 1 juta penghasilannya, masih gampang keluarkan 100.000. Kalau sudah 10 juta, mulai berat. Keluarkan apa? 1 juta. Ada juga yang beralasan, gaji saya memang 10 juta, tapi kredit rumah 3 juta, kredit mobil 3 juta, kredit yang lain-lain lagi, tinggal 1 juta. Jadi persembahan saya itu, persepuluhan saya itu tinggal 100.000. Oh, Tuhan tidak suka melihat hal begitu. Nanti Dia tarik berkatnya daripada kita. Tolong hati-hati. Ketika engkau sudah berjanji, genapi, tepati titik koma dari janjimu itu. Kenapa? Itu yang kita minta kepada Tuhan, kan? Tuhan, berikan berkat kepadaku, Tuhan. Saya akan menepati janji saya kepadamu, memberikan persepuluhan. Setelah beri berkat begitu berkelimpahan, kita tidak mau memberikan yang seperti saya katakan tadi. Kita cuma berikan 1/10 dari 1/10-nya. Itu tidak layak di hadapan Tuhan. Hati-hati kita. Nanti seperti Firaun. Dia sudah janji di sini katanya. Apakah Musa dan Harun tidak tahu? Mereka tahu. Tapi mereka tahu bahwa Tuhan punya cara nanti yang tepat untuk mendera Firaun dan seluruh orang pejabat-pejabat tinggi di Mesir, sehingga mereka akhirnya mengusir umat Tuhan pergi. Katanya, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mari kita belajar hari ini, saudara sekalian. Jangan keraskan hati di hadapan Tuhan. Jangan juga membodohi Tuhan, membohongi Tuhan, saudara sekalian. Hati-hati. Kita sudah janji begini. Ya, saya harap bahwa seluruh jemaat keluarga kami juga yang menyaksikan program ini sungguh-sungguh sadar. Kalau sudah janji kepada Tuhan, janjimu harus ditepati. Tidak boleh kurang sedikit pun. Supaya nanti engkau akan mengalami berkat yang lebih berlimpah lagi, pemulihan yang lebih berlimpah lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan yang melihara kami sampai sekarang. Kami sungguh berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh pemirsa dan jemaat yang menyaksikan program ini, supaya ketika kami berjanji kepada Tuhan dan Tuhan sudah menjawab doa kami menggenapinya, menepatinya dengan titik koma dari apa yang kami sampaikan, kami janjikan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.